Halo semuanya, Hey. selamat datang di podcast Rahasia Investasi Sukses. Nah, hari ini kita hadir di salah satu kafe yang cukup terkenal di daerah Cipondoh. Namanya ini Recovery Coffee. Ya, Iya. dan sekarang kita sudah bersama dengan ownernya. Namanya Rico dengan juga ya? Kak Iya. Rico. Oke, Rico. jadi nggak beda jauh ya nama sama Recovery. nama brand Iya, kopinya. betul. Nah, ini kita mau chit-chat bareng sama pengusaha kopi yang lagi happening sekarang. Oke, halo Kak Eriko. Halo, kenalkan saya Iya, Riko. Oke, Riko. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Oh ya, Kak Riko. Terima kasih sebelumnya ya sudah kasih Baik. kesempatan buat kita hari ini. Dan Kak Riko boleh tahu dong ini arti dari recovery ini apa? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Arti recovery itu adalah kita diambil dari bahasa Inggris ya. Recovery itu adalah penyembuhan kembali. Jadi Penyembuhan kembali. kalau di kata dokter-dokter itu atau rumah sakit itu ada recovery. Lah Iya, itu iya. maksudnya itu masa pemulihan kembali. pemulihan Nah, kembali. kenapa saya angkat Iya. sebagai nama brand saya Iya. atau brand kopi saya karena di saat kopi atau menghidangkan ya kita mau keluar ngopi Iya. ya kan Iya. kita tuh melepas penat. Mau lepas Nah, penat. melepas penat Iya, itu ada, iya. ya kita tuh pemulihan diri kita bagaimana normalnya kita mau melakukan sesuatu. Jadi ketika Oke. ada kita ngopi ya jadinya kita pemulihan kembali dari kita pada saat yang normal itu. Iya, iya. Recovery itu. Recovery. Asik. Wah, gue mau recovery nih. Iya, iya. Dan kita di sini memang menghidangkan satu kopi dan kedua juga ada makanannya juga. Oke, ada makanan juga. Jadi kayak healing tuh ya. Iya, kan betul. recovery juga nih. Betul. Di tempat. Dan di sini Iya. kita mengangkat tema ya garden, home garden. Home Iya. garden. Gitu. Pantes ya pas kita masuk Enak Niko ya, ya Din, ya? pertama kali. Iya, enak banget suasananya. Iya. Jadi nggak bikin bosen. Nggak Betul. bikin bosen. Sekilas ada sentuhan-sentuhan mirip kayak di Bali, ada dikit iya, gitu ya. Betul. Sekilas kayak di luar kota gitu. Iya. Kenapa lu bisa bikin recovery cafe ini nih? Kan sebagai anak muda kan banyak pilihan apa gitu. Kenapa jadi bisnisnya Kopi. kopi? Oke, kenapa saya mengambil bisnis kopi? Yang pertama adalah saya penyuka kopi juga. Lu juga kopi. Iya. Sebelumnya sering nongkrong nih. Betul. Iya. Jadi pada dulu sebelum saya ceritakan background saya dulu Iya, ya. iya, iya. Jadi orang tua saya adalah pembisnis juga dalam artian pembisnis bagian F&B. Jadi Oke. bokap nyokap tuh suka mengulik masakan ya kan dan mereka juga seling kuliner. Seling kuliner, iya. Dan saya anaknya lebih sering ke kopi. Kopi. Jadi saya Iya, ketika liburan atau jalan kemana pasti saya hampiri salah satu kedai kopi. Oh, Kayak gitu. oke. Dan kenapa saya mengambil kopi satu ya kan? Saya kira kopi itu hal yang paling mudah diekspresikan. Ekspresikan. Ekspresikan. Oke, Iya. ekspresikan. Jadi ketika kita punya idealis, wah Iya. kita tuh mau ngopi dengan tempat yang nyaman Iya. dan nggak terlalu ramai juga, tapi kita bisa menikmati kopi itu Oh, dengan iya, pikiran iya, yang slow dan wah, gue kayaknya enak banget nih nongkrong di sini. Iya. Seperti itu saya mendefinisikannya. Jadi lu ajak teman-teman di sini nongkrong ya. Dan kebetulan di recovery ini ini bagian dari rumah nyokap atau rumah ortu. Jadi dulunya ini dulu tuh Iya, iya. taman. Akhirnya saya bilang ke ortu dalam artian Pah, Mah boleh nggak jadi daripada taman nganggur ya kan? Iya. Taman Jadi nganggur maksimalkan terus tamannya ya udah gitu. boleh nggak sih tamannya aku rubah nih dan aku rawat juga. Tapi aku minta satu, Iya. aku jadiin kedai kopi. Kedai kopi. Iya. Gitu. Jadi duit di taman Iya, dan pada Iya, akhirnya iya. ada suatu hal yang bisa merubah mindset beliau. Iya. Wah ya daripada nganggur ya, Iya. daripada cuman Taman tumbuhan doang doang, gitu kan, gimana nggak sih? menghasilkan Nah gitu ya. betul, Iya, jadinya betul. ya adalah kita coba. Nah dan pada akhirnya saya mencoba mengekspresikan maksud saya dalam artian saya juga punya kopi nih Iya. dan suka kopi juga. Ya adalah aku
aku membuat brand namanya Recovery Coffee ini. Nah, boleh tahu nih kopi apa aja yang paling best di Recovery ini? Nah, kalau di sini kita tuh marketnya bukan anak muda saja. Oke. Jadi marketnya di sini ada family. Karena di sini kan konsepnya kan garden dan dikelilingi ada kolam ikan juga gitu. Jadi lengkap ya? Betul. Jadi kebanyakan di sini tuh yang nongkrong lebih ke anak orang tua yang punya anak-anak kecil seperti ya umur di bawah 7 tahun yang dia masih suka kasih makan ikan, bermain, lari-lari seperti itu. Jadi makanya di sini konsepnya kita memang homey lah gitu. Dan di sini kita kopinya memang kopi yang cocok buat keluarga, yaitu kopinya Robusta. Robusta. Gitu. Karena Robusta itu lebih ke rasanya tuh pahit, ya kan. Kalau ke Arabica tuh lebih ke asam. Karena orang tua-tua tuh yang sukanya tuh kopi tuh apa sih? Bener, wah kopi tuh pahit loh. Gitu. Tapi kalau anak muda, ya kan anak muda juga, wah biasa pahit nih. Nah, makanya dia kalau anak muda tuh hobinya tuh yang asam di beans kopi yang Arabica seperti itu. Pasti kita penasaran nih. Tadi kan udah diceritain. Sekarang kita mau lihat ada menu-menu apa aja. Dan ternyata tim udah siapin nih ya. Iya, wow. Udah siap ya? Berarti kita boleh ini ya, kita lihat nih. Lihat. Ada apa aja? Oke, kita masuk step by step dulu. Oh, berarti di sini bukan hanya kopi tapi makanannya juga. Betul. Kalau makanan best seller apa aja tuh makanan? Kalau makanan di sini best seller ada nasi goreng Recovery. Oh, nasi goreng Recovery. Enak banget, tadi aku udah coba. Tadi kamu cobain ya. Oke, boleh. Ini ada tempe mendoan juga. Apa ini? Ini namanya tempe kipas. Tempe kipas. Iya. Gede banget. Iya. Oke, guys, ini Kenapa ada kita tempe nanyain kipas? kipas? Karena tempenya tuh berbentuk gede kayak seperti kipas gitu. Iya. Tempe kipas nih. Mantap nih. Jadi temen ngopi emang gorengan sih ya. Iya, lumayan. Jarang-jarang nih ada tempat ngopi ada tempe kayak gini ya. Iya, karena biasa kan paling di sini juga kita mengangkat tema bukan ke barat-baratan, bukan ke timur-timuran ya. Ke Indonesia banget. Indonesia. Ini autentik banget. Oke guys, tempe nih. Oke. Nah, selain tempe, Selain pastinya tempe ini ada lagi. ini per kopi-kopiannya nih ya. Apa ini? Ini termasuk kopi-kopi apa es? Oh. Es cendol gula aren. Ini dari harga berapa nih? Ini dari harga 18 ribuan. 18.000 dapat cendol. Es cendol gula Kayaknya aren. cendolnya modern banget ya. Mantep nih. Nanti kita ini Bindun ada lagi cobain nanti. nih. Masing-masing cobain. Ini creamy avocado. Avocado. Ini kayaknya banyak banget ya. Aduh, jarang banget nih kok aku ketemu kafe tempat kopi yang banyak menunya. Iya. Mungkin ini karena terinspirasi dari ini siapa gitu. Sebenarnya kita mendefinisikannya itu kenapa kita banyak varian. Jadi ketika kita saya juga suka ngopi ataupun suka kedai lain, jadi ketika wah kayaknya nih seru juga kalau banyak juga menu gitu kan. Kita banyak pilihan gitu ya. Betul, ketika ngopi tuh wah anjir. Kita tuh setiap ngopi tuh kayak wah kok nggak ada ya. Jadi kita bertanya-tanya gimana sih kalau menciptakan satu tempat dan menyediakan banyak varian. Kayak gitu. Lengkap semua ya. Karena memang ini tempat kopi bukan hanya sekedar anak muda tapi family ya. Masuk di sini juga. Keren. Ini adalah misoa. Misoa itu yang dia aku kayak jarang banget dengar seperti bihun. Tapi dia lebih lembut. Iya. Misoa. Udah ngiler nggak kok? Ngiler ya. Nanti kita makan bersama-sama. Misoa ini dari range berapa nih? Ini range 20.000. 20.000. Udah dapat misoa di Coffee Recovery. Dan di sini kita konsepnya kenapa sih harganya nggak terlalu mahal? Oke. Ada apa lagi nih? Karena gini, jadi saya juga di sini pernah muda ya kan, masih muda juga. Masih muda lah, udah muda. Gini, kita ngomongnya gini. Umur berapa sih Kak kalau boleh tahu? Aku umur masih di range 24. Oh iya, masih muda banget. Jomblo nggak? Siapa tahu ada teman-teman jomblo di sini. Jadi kenapa kita mengambil harga yang nggak terlalu mahal, yang nggak terlalu mahal banget ya? Jadi saya mendefinisikan saya sendiri kita yang ngopi. Wah, aku nih punya duit 50, ya kan? Gimana sih caranya mau ngopi sambil panggil cewek gitu? Dengan betul. Bisa dapat apa aja gitu. 50.000, ya udah deh. Aku tuh mau ngeluarin 50.000 nih. Yang penting dapat es sama cemilan, udah. Dan kita tuh bisa
bahagia di situ. Betul nggak sih? betul. Bahagia Karena banget. pandangan sekarang tuh, perspektif sekarang tuh yang Ke kita kafe cari tuh tuh kafe tuh harus wah mahal nih, gue takut nih. Iya. Enggak, jangan, kalian tuh justru salah. Jadi Lo harus benerin dulu mindset orang-orang mindset nih. kalian tuh harus dirubah. Jadi ketika kalian mau bahagia, banyak loh cara bahagia. Iya, itu. bahagia Kayak sederhana. gitu. Dengan Bahagia datang ke sederhana. Coffee Recovery, Betul. hanya 50.000 dapat banyak Nah, varian. yes, Kan? betul. Keren. Nah, ini Ngedating yang hemat, ngedating Iya, yang Betul. Dan kita tuh ngedating bukan sekali dua kali ya. Iya, iya. Jadi ketika kita wah, gue kayaknya ngopi dapat 50.000 doang nih. Iya. Ayolah kita kesana. Tapi kalau Asik. kita punya duit, wah, tes mahal-mahal lagi ya kan. Iya. 200.000 ya kan. Iya. Ngedate ya adalah seminggu sekali aja. Nah, Itu bahagianya seminggu sekali. Iya. Jadi kita bisa membantu bahagia seminggu sekali itu bisa jadi 3 kali, 4 kali. ini jadi gitu. solusi juga nih buat anak muda di Coffee Recovery. Begitu. Nah, ini udah ada 2 menu nih di depan. Oke, Ini apa aja nih? ini Kak? ada kentang moza. Jadi Kentang moza. Sorry, Oke. katsu crazy. Jadi Katsu ada crazy. kentang Katsu crazy. sama chicken katsu, Chicken katsu. diolesin sama saus keju. Saus keju. Ini di range berapa ini? Ini di range 22.000. 22.000 gede sih, 22.000. gede. Gak baninya. Oh, ya ampun. Mantap nih, ntar rame-rame kita coba ini. Nah, ini apa lagi nih? Kalau ini ada chicken orange. Chicken namanya. orange. Wah, Orange. chicken Oke. orange. Jadi ini ada nasi, chicken crispy sama dibaluri saus orange gitu. Asik. Saus orange itu lebih ke Ini mulai harga berapa nih? pedes manis. Kalau ini sudah include minumnya di range harga 25.000. 25.000 dapat minum, guys. Guys, ini minumannya? Iya, ini minumannya. Wow, ini minumannya cuma 25.000 tuh. Kapan lagi ya? Betul. Aduh, Ini kayaknya minumannya tadi, minuman. soon ya, Ah, atau nanti betul. bareng pasangan langsung kesini aja kali ya. Asik. Gak usah lama-lama. Lanjut. Oke. Wow. Mantap, mantap. Ini ada Kemudian lagi nih ada lagi guys, nih. ini best juga ya di sini. Iya, Sorry. Betul. Ini Nah, ini apa ini? putri salju. Putri salju. Jadi Oh. bahan dasarnya itu dari coconut. Kayak bajunya kamu tuh. Iya ya, Putri sama salju kita. ya. Itu nih. Rekomen Kalau ini putri salju, kalau ini putri Indonesia. Iya, Gitu. cakep, cocok lu. tahu loh ini. Bisa aja. Oh, Mas Riko. Ini Oh, ada ini terinspirasi dari mana nih Ini hadirkan menu ini? putri salju ini dia basicnya dari coconut. Coconut. Dari kelapa. Oke. Betul. Jadi daging kelapa ya kan di blend sama Iya. sirup rahasia. Sirup Gitu. rahasia. Pokoknya harus Jangan cobain bongkar dulu. dapurnya sih. Harus Jangan. cobain kesini. Penasaran datang Jadi ke selain sini. kopi yang ada Cobain. pahit-pahitnya, ini juga ada yang manis-manisnya nih di Betul. sini disediakan Iya, ya. betul, Lengkap. betul. Kalau manis kayak siapa? Kayak putri Indonesia. Iya. Bisa aja nih. Tapi aduh aku habis pikir ya, ada kafe sejenis ini loh kok. Ya kan udah banyak menu, terus variannya juga nggak bakalan habis ya. Iya. Orang-orang mau Betul. pilih apapun itu dan Betul. di bawah standar rata-rata gitu Harganya. Iya, iya, Oh, iya, benar. Keren. Karena ya itu satu kali definisikan saya ketika saya keluar atau saya Iya. ke kulineran ya gimana sih caranya biar Ah. orang lain tuh merasakan apa yang saya rasakan. Oke, berarti ini terinspirasi dari menjejaki dari beberapa kafe-kafe di luaran sana. Betul. Akhirnya hadirlah ini Coffee Recovery. Keren. Oke. Apa sih boleh tahu ya Eriko, ini Eriko udah mulai berjalan berapa lama nih? Ini berjalan 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Kira-kira apa tantangan terbesar dari Eriko memulai bisnis Coffee Recovery ini? Oke. Satu tantangan terbesar saya karena di sini saya mengusung konsep full outdoor. Full outdoor. Ketika hujan atau ada cuaca yang tidak cerah, Iya. ya kami juga sadar diri Oh, belum iya. bisa Iya. menampung. Iya. Ya lagi-lagi saya owner dan menciptakan tema ini ya. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dengan Iya. tempat ini. Tapi ketika cuaca cerah ya Bagus-bagus. no problem. Iya. Iya. Kalian enjoy Enjoy. kayak Iya, gitu. betul. Dan yang kedua karena tantangan terbesar saya ketika zaman sekarang ya kan anak-anak muda tuh emang yang lagi hype-hype-nya seperti ngopi ya bukan tema garden kayak gini lah Iya, gitu kan. tema lainnya, iya. Tema lainnya jadi is no perspective dalam artian pandangan orang beda-beda gitu. Iya. Kita wajib menghargai pandangan orang
yang masing-masing. Iya, betul. Gitu. Dan kita juga di sini kita dari masih ada kok yang mau menerima tema kayak gini, Iya. kayak gitu. Suka taman masih banyak. Betul. Karena memang namanya Iya. bisnis juga plus minus ya. Betul. Di sini Eriko selain menjual tempat, jual makanan juga, Betul. jual kopi, jadi Iya. include lah ya, oke lah ya, walaupun dengan suasana outdoor kayak gini, banyak kalangan anak muda yang Betul. suka kayak gini. Betul. Namanya cuaca kan kita nggak bisa prediksi ya. Nggak bisa, sama Soalnya sekali. kita bukan Tuhan gitu ya Iya. memprediksi Benar cuaca, tapi paling tidak dengan nuansa seperti ini banyak kalangan muda yang masuk ke sini Betul. juga kan. Jadi Dan inspirasi pada juga sih. era sekarang ya kan, kita tuh hidup di Tangerang lah apalagi Iya, ya, iya. yang notabene kita habis di jalan tuh banyak polusi Iya, ataupun wah gue udah ngeliat gedung betul. mulu. Ketika di sini wah Nah, hijau-hijauan itu. lagi nih ya kan. Ah. Jadi mata tuh seger terus menghirup udara yang bersih. Seperti itu sih kalau saya bisa mengekspresikan recovery ini. Ada nggak sih sosok yang jadi inspirasi Eriko? Lebih ke orang tua saya sendiri. Orang tua ya. Kenapa Betul. orang tua? Karena orang tua sendiri saya adalah sosok yang bagi saya tuh hebat banget. Dia tuh semuanya apa aja dilakukan demi mengekspresikan ini loh aku mau tunjukkan kepada customer, ini loh mau tunjukkan kepada bahwa kalian juga customer bisa merasakan hal ini. Iya. Kayak gitu sih. Orang tua juga pembisnis ya? Betul. Ini Orang tua F&B, juga bisnis F&B F&B ya? yang atas nama besarnya BB Kermas Mas Eko. Oke. Itu orang tua saya. Tapi aku juga nggak bisa dalam artian wah itu cuman pewaris. No. Kalau kalian memang berpandangan seperti itu salah. Semua orang tuh punya jalan masing-masing, Iya. ya kan? Maupun pewaris, perintis, itu dia punya jalan masing-masing yang Betul. tertati-tati. Gitu. Iya. Ketika saya juga punya tanggungan, Iya. orang lain pun juga punya tanggungan. Bener. Itu Tantangannya sih, masing-masing. tantangannya masih Masing-masing. masing-masing, betul. Bukan berarti pewaris ya ele-elean aja gitu ya, Nah, santai-santai bukan- aja. Tapi ini termasuk merintis juga kan, merintis Iya. recovery. Iya, betul. Kan beda pola Betul. ya. Merintis juga. Dan saya sendiri ketika dibilang wah pewaris, saya malu. Dan Iya, akhirnya iya. saya ya udah bikin suatu. bisa nggak? Iya, bisa. Ortu boleh nggak sih memanfaatkan taman yang nganggur? Iya. Dan akhirnya saya merintis sampai saat sekarang. Tapi kamu keren loh, maksudnya sebagai anak Gen Z yang produktif di zaman sekarang itu kurang loh, ya kok. Iya, benar. Dan Ini jadi langsung- sosok inspirasi juga iya, buat jadi teman-teman. sosok inspirasi para anak muda. Bahkan Iya, saya iya, pun sih. pribadi terinspirasi dari kamu, Riko. Iya. Ini keren banget lah, Riko baru umur 22 tahun ya? 24 tadi. 24. Ya 24. Oh, terus umuran dong. Wih, Umuran sedap, dong. seumuran. Ini Cocok. 24 tahun udah Cocok, punya umuran. beberapa kafe dan F&B juga ya. F&B juga. Ini Iya. kelola bisnisnya dari mothernya gitu ya. Betul. Jadi enak ya kok Enak. mindset yang turun juga dari Iya, orang iya. tua, Berjuang. akhirnya jadilah seorang Iya. Eriko Betul. yang hari ini bersama dengan kita. Mantap. Nah, apa nih kunci suksesnya? Kunci Ala sukses recovery. ala recovery. Iya. Kunci suksesnya cuman satu, kerjakan apa yang kalian suka atau kalian bakal tuju pencapaian itu. Contohnya, kalau saya ketika saya udah mengambil jalan recovery, Iya. mau gimana pun nanti kedepannya tahun Iya, kedepannya iya. saya akan stay dengan tujuan recovery ini. Maupun tertati-tati maupun Iya. sampai bangkrut pun ya saya bakal terima itu. Iya. Dan kunci suksesnya ya kita melakukan apa sih yang harus kita tuju. Yes, Gitu. itu dia. Jadi dan jangan memikirkan orang lain, wah lu juga punya kafe, lu gini. Jangan. Karena sukses itu punya sendiri masing-masing. Iya. Aku nih punya pikiran kayak aku sukses dengan recovery yang bisa merasakan punya cabang atau gimana, itu udah sukses aku. Tapi kalian juga punya pikiran, wah gue sukses harus kayak gini. Nah, dan itu kunci aku, kerjakanlah apa yang kalian harus capai. Wah. Kayak gitu. Oke, keren Mantep, banget Kandun. ya. Semoga- Kita punya jatah gagalnya masing-masing ya. Jadi Betul. paling tidak kita harus habiskan jatah Us, gagal betul. itu. Habiskan. Iya, betul. Dan- Habis ini kita habiskan makanannya. Iya, habiskan. Berjuang demi pencapaian itu. Berjuang. Betul. Gitu. Dan, Karena ketika tidak kita kerjakan, iya. ya siapa lagi? Kalian Iya. kan yang mau menuju itu. Iya. Kayak Iya, gitu. keren. Dan apa ya, sejatinya peluang ya, bukan bagaimana kita
menemukan bagaimana kita meraih meraih kesuksesan itu dengan kita melakukan yang seharusnya kita capai seperti itu, dan yang ketika harus berjuang ya berjuang, ketika harus yang kurang apanya kita harus ya mencoba se-survive itu gitu demi hal yang harus kita capai. Seperti itu sih. Keren banget, thank you so much buat Eriko, sukses buat recovery. Baik. Thank you. Dan aku juga terima kasih sudah mau dihampiri. Senang kita datang sini. Ketemu dengan Korubi, ketemu dengan Kak Indun, Putri Indonesia kita ya kan. Pokoknya kalian di sana di rumah atau di tempat-tempatnya ya jangan lupa apa sih yang harus kalian tuju, dan jangan lupa bersyukur intinya. Bersyukur, itu kuncinya ya. Yes. Oke, terima kasih sahabat Rins. Terima kasih juga buat Kak Eriko sebagai business owner dari Recovery, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.